Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Puspa Gagung dan Kepri. Hari ini kita akan di Sipakar Sembang Informatif Peduli Perempuan, Anak dan Keluarga. Kita akan membahas suatu isu yang belakangan ini sering dibahas di masyarakat, yaitu gangguan kepribadian yang disebut dengan NPD atau kepanjangannya Narcissistic Personality Disorder. Ini Bapak Ibu sekalian, NPD ini banyak dibicarakan. Wis, orangnya NPD, dasar lu NPD. Jadi hari ini kita akan hadirkan seorang narasumber, itu Ibu Mirta Yolanda, SPSI MSc psikolog. Beliau merupakan psikolog di Puspa Gagung dan Kepri. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Yudi. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Iya, kita kan ini kemarin kami dalam perjalanan orang nyebut NPD. Betul. Wah, ini NPD, orangnya NPD banget gitu kan. Jadi kita hari ini akan bahas apakah benar seperti apa yang tergambar di masyarakat saat ini, NPD dan sebagainya. Makanya hari ini kita bahas pada Ibu. Kita minta kepada Ibu untuk menjelaskan apa sih sebenarnya NPD itu. Oke, NPD itu kan berawal dari kata Narcissistic Personality Disorder gitu ya. Tapi saya mau lihat dulu narsis. Nah, jadi ada satu hal yang berbeda gitu ya Ibu ya. Jadi pertama narsis. Kadang kata narsis itu dilontarkan biasanya kepada siapapun yang nampak sombong gitu ya, mementingkan dirinya sendiri atau mungkin hanya sulit berada di suatu tempat gitu ya. Nah, sedangkan personality itu kan kepribadian. Kepribadian itu ya mungkin bisa terbentuk dari sesuatu yang ada di dalam dirinya, yang terbentuk dari pengalaman atau yang dibawanya sejak genetik. Sedangkan disorder itu kan namanya adalah gangguan gitu. Nah, jadi sebenarnya NPD itu sesuatu hal yang kompleks gitu. Nah, yang kompleks di mana itu merupakan pola abadi dari pengalaman dan perilaku batin yang ditandai dengan mementingkan dirinya sendiri. Biasanya NPD itu merupakan jenis dari sudah termasuk gangguan, ya, namanya disorder, ya gangguan dalam kepribadian, dan kalau dalam psikologi itu sudah ada di dalam DSM-5. Jadi ada panduannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan NPD seperti itu. Nah, jadi gangguan NPD ini adalah kondisi mental yang serius di mana dia merasa dirinya lebih penting, lebih superior dari orang lain, serta dia membutuhkan kekaguman dari orang lain, dan dia mungkin ada perasaan bahwa ingin diperhatikan di lingkungan sekitar gitu. Jadi orang yang mengidap NPD itu seringkali tidak menyadari bahwa dia itu mengalami gangguan. Jadi jarang sih orang NPD yang datang ke psikolog bahwa saya nih NPD gitu. Nggak pernah gitu. Mungkin selama saya praktek pun juga tidak ada yang datang, kecuali mungkin ada dalam tanda kutip korban, atau mungkin dia merasa pasangannya atau orang yang ada di sekitarnya mengalami NPD gitu. Nah, kalau kita lihat NPD ini ciri-cirinya seperti apa gitu ya, mungkin kita bisa menilai diri kita sendiri apakah kita NPD atau bukan gitu ya. Jadi ciri-ciri utama NPD itu dia merasa lebih dari orang lain atau mungkin superior, sombong gitu ya. Terus dia haus akan pujian dari orang lain dan validasi untuk menutupi perasaan tidak amannya. Nah, atau rendah diri terhadap nah, dia nggak percaya diri akhirnya, tapi dia menutupi itu sehingga ingin menunjukkan yang terbaik. Kemudian dia sulit untuk berempati kepada orang lain gitu ya, sulit atau mungkin meremehkan pencapaian dari orang lain, mudah marah gitu, atau dia juga punya fantasi atau imajinasi terhadap kekuasaan, terhadap kesuksesan, atau mungkin perasaan lebih cantik dari orang lain gitu. Terus berhak mendapatkan perlakuan yang istimewa tanpa ada alasan yang jelas. Jadi dia ingin diistimewakan terus sama orang lain. Lalu biasanya dia memanipulasi, di mana dia memanfaatkan bahwa
kepentingan dirinya kepada orang lain gitu, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, dan sulit untuk menerima kritikan atau minta maaf, itu sulit sekali untuk orang NPD. Baik Bu, dari tadi ciri-cirinya udah banyak disebutkan. Iya, betul. Kira-kira untuk dikatakan NPD itu apakah apabila dia sudah memiliki salah satu atau harus seluruhnya dari ciri-ciri tadi? Nah, biasanya itu minimal dari 7 ini ada misalkan 3 atau 4 dari kecenderungan ciri-ciri yang ada. Nah, maka bisa kemungkinan dia bisa. NPD. Betul. Bisa. Kemungkinan. Jadi untuk menegakkan diagnosa tentu butuh ahli ya. tenaga Betul, ahli, ya. karena tidak semuanya juga kita sebut orang yang mungkin kurang empati, haus dipuji, itu udah NPD. Bisa saja mungkin dia hanya narsis saja gitu ya. Karena untuk menentukan NPD itu tentu perlu ada assessment yang lebih lengkap lagi. Iya. Oke Bu. Kemudian penyebab NPD itu apa Bu? Nah, penyebab dari NPD itu ada beberapa gitu ya. Yang pertama itu adalah mungkin saja dari penelitian kita bisa mengidentifikasi beberapa faktor. Mungkin pengalaman yang pernah dia telah alami di masa lalu. Mungkin pernah adanya pengalaman traumatis, atau mungkin pernah mengalami pelecehan gitu ya, pelecehan kekerasan atau hal yang lainnya, atau mungkin dalam pola pengasuhannya dia terlalu banyak dipuji ketika atau mungkin diikutin semua apa yang dia inginkan, sehingga dia tidak belajar untuk sulitnya mendapatkan sesuatu. Berarti ada faktor pola asuh. Betul. Yang mendukung secara tidak langsung munculnya NPD pada seseorang. Betul gitu. Karena terus juga kurangnya dari lingkungan, sehingga kurangnya ada dari lingkungan sosial atau lingkungan terdekatnya orang tua itu untuk memvalidasi emosi dan memvalidasi perilaku yang ada gitu. Karena orang yang NPD itu, orang yang narsis dulu ya, individu yang narsis itu biasanya dia kan memperlihatkan kekuasaannya, memperlihatkan kesenangannya, mungkin kekayaannya gitu, apa yang dia miliki, potensi yang dia miliki ingin dilihat oleh orang lain. Nah, narsis. Narsis. Nah, ketika polanya diasuh dari kecil dipuji, selalu diberikan apa yang dia lakukan itu hal yang positif tanpa adanya mungkin kita bisa bilang rem gitu ya, tanpa adanya rambu-rambu, hal itulah yang membuat dia akhirnya ketika dia berperilaku seperti itu menjadi ya itu baik-baik saja. Mungkin selalu dibenarkan ya. Betul, selalu dibenarkan ya. Kalau dia salah, nggak disalahin. Gitu. Orang lain yang disalahin. Betul. Ada yang orang tua seperti itu. Anaknya salah, anaknya dibenerin. Betul. Saya salah, anakmu yang salah. Iya, atau mungkin yang ini jatuh, ini nih mejanya yang salah, gitu jatuh kan. batu yang salah. Iya, gitu. Jadi orang tuanya juga bisa menyebabkan adanya perilaku orang tua yang berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan adanya gangguan dari NPD ini. Terus juga mungkin juga ada juga dalam penelitian secara genetika atau secara biologis. Nah, itu juga memainkan peran, tapi kan penelitiannya masih hitam dan Berarti putih. kan bapaknya orangnya sombong banget, anaknya bisa sombong juga ya, turunan ya. Bisa gitu. Iya. Terus apa namanya? Biasanya yang kena NPD itu ada ini nggak? Golongan tertentu atau jenis kelamin tertentu yang biasanya sering terkena NPD ini. Oke, untuk NPD ini memang, memang sebenarnya banyak terjadi pada pria daripada wanita. Kenapa gitu ya? Karena memang mungkin adanya suatu cerminan bahwa laki-laki ini kan seorang sosok yang memang dikagumi, pemimpin gitu, seperti itu. Dan di salah satu itu juga selain bahwa dari perempuan dan laki-laki, dan sebenarnya untuk NPD ini bisa mulai terlihat itu biasanya di masa-masa remaja atau dewasa awal.
Oke, dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor tadi, gitu ya. Jadi memang mungkin banyak terbentuk laki-laki daripada wanita. Jadi sekitar remaja adalah awal dewasa Awal yang dewasa mulai kelihatan. mulai kelihatan NPD ini. Iya, betul. Oke. Baik Bu, kita sering tuh ya melihat NPD itu, kira-kira dampaknya bagi orang di sekitarnya itu seperti apa terhadap orang yang NPD? NPD, oke. Dampaknya mungkin pada orang sekitar itu memiliki dampak yang pertama merusak hubungan secara sosial tentunya. Kenapa? Karena dia itu kan haus pujian, terus kurang empati. Bagaimana dia bisa, pasti akan menimbulkan konflik gitu. Karena dia haus nih, ingin cari validasi, ingin cari menang sendiri tanpa melihat kepentingan orang lain gitu ya. Terus orang NPD juga sering memanipulasi. Playing victim juga ya? Nah, itu kan manipulasi, itu termasuk manipulasi, playing victim, eksploitasi orang pun juga gitu ya, demi keuntungan diri dia sendiri. Terus juga dia kalau ada yang mengkritik, atau ada yang mau memberikan saran, nah biasanya dia menolak, nggak mau denger gitu. Egosentrisnya kuat ya? Benar. Oke. Terus kalau seandainya nih Bu, kita di rumah atau di kantor ya, kita bahas. Kalau di kantor ada kawan kita yang NPD itu, kira-kira kita sebagainya seperti apa? Curhat atau bukan nih? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita punya teman, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang pertama ya boleh kita mengambil jarak gitu ya. Boleh menjauhi orang tersebut. Karena apa? Kita nggak melihat kesehatan mental dia, tapi kita juga perlu memperhatikan kesehatan mental kita gitu kan. Itu yang penting. Terus juga mungkin kita bisa berikan saran kepada teman yang mungkin diindikasikan NPD, belum tentu NPD gitu ya, diindikasikan NPD untuk melakukan konseling, ketemu profesional tentunya, apakah ketemu psikiater atau psikolog gitu, untuk bisa memastikan bahwa dia NPD atau bukan gitu. Nah kemudian ya mungkin berikan dukungan sih, dia tuh sebenarnya mungkin butuh dukungan secara emosional, apa yang terjadi dalam dirinya, sehingga mungkin dia punya perspektif yang baru terhadap pemikiran dan perasaan yang ada gitu. Kira-kira orang NPD itu kalau pergi ke sekolah bisa sembuh nggak? Bisa dikurangin atau gimana? Nah sebenarnya ini dia menarik. NPD itu kan sudah di dalam, kalau kita kita sebagai profesional psikolog atau psikiater, kita menggunakan guiding namanya DSM. DSM itu sekarang udah DSM 5 TR gitu ya Bu ya. Jadi di dalam DSM itu menggait tentang panduan tentang gangguan-gangguan psikiatri. Nah sudah namanya personality disorder, berarti sulit untuk sembuh. Gitu ya, kecuali misalkan mungkin dia punya arah narsistik saja gitu ya, beda dengan prevalensinya dengan NPD gitu. Kalau sudah gangguan itu tentu sudah dalam tahap yang membutuhkan penanganan yang sangat serius. Jadi mungkin dia akan seumur hidup seperti itu, tetapi kita bisa membantu untuk mengurangi gejala, mengurangi gejolak-gejolak pemikiran dan perasaannya yang muncul. Bisa dia lebih kontrol dirinya gitu ya? Betul, seperti itu. Tapi masalah dia harus sadar dulu ya. Nah itu dia, butuh sadarnya itu yang sulit. Butuh effort yang kuat. Iya. Jadi kalau seandainya anak kita agak-agak gitu yang memiliki beberapa ciri NPD, itu gimana caranya dalam ini pengasuhannya? Oke, kalau misalnya anaknya yang NPD, iya kemungkinan ciri-ciri NPD yang 7 itu ada berapa? Ada berapa ya? Sebenarnya kembali kalau kita sebagai orang tua,
kita bisa komunikasikan, kita bisa memvalidasi perilaku yang muncul. Nah, kita komunikasikan ini adalah maksudnya memberikan pandangan yang berbeda. Karena NPD kan pasti dia punya pandangan tertentu, ada kehausan, ada kebutuhan yang dia inginkan. Nah, kebutuhan itulah yang perlu kita komunikasikan dengan anak. Dia butuhnya seperti apa? Apakah kebutuhan ini merugikan orang lain, merugikan diri sendiri atau seperti apa? Nah, itu yang perlu ditanamkan, didiskusikan kepada anak sehingga anak memiliki perspektif yang berbeda dari yang sudah ada gitu. Nah, itulah. Berarti kan, tapi bagi orang tua juga harus tobat dulu ya. Ya, Nanti kan kemungkinan anak jadi NPD kan ada faktor pengasuhan tadi kan. bisa. Nah, berarti kan orang tua harus sadar dulu, nih saya salah. Betul. Ternyata saya salah selama ini, pola asuh saya itu terlalu lepas, terlalu serba boleh. Iya, permisif Nah, jatuhnya. permisif, serba Memang. boleh. Berarti itu juga ya salah satu jenis pengasuhan yang berbahaya bagi anak. Berbahaya, permisif, ataupun mungkin pengasuhan otoriter juga bisa membuat anak jadi NPD. Kenapa? Karena dia Tertekan. niru. Oh, niru. Karena tertekan ya. Iya, karena role modelnya ayah Iya ibunya, tadi ya orang yang tadi tuanya. otoriter tuh bagaimana Bu? Mungkin ada yang belum Oke, paham. Nah, jadi pola pengasuhan otoriter itu ya pola pengasuhan di mana orang tua selalu memberikan tuntutan kepada anaknya tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, mungkin secara umum gitu. Jadi anak dituntut untuk selalu mengikuti apa kata orang tuanya gitu ya, tanpa ada penjelasan lebih lanjut yang akhirnya membuat anak lebih tertekan. Ketika mungkin itu menumpuk ya akhirnya dia sudah besar gitu ya, tidak ada validasi terhadap perasaannya, ya akhirnya dia melampiaskan ke orang lain gitu. Bapaknya suka nunjuk-nunjuk mamanya. Nah, itulah pola yang mungkin dibawanya sampai dia besar dan akhirnya dia ingin melihatkan kekuasaannya, karena kan NPD sebenarnya dia nggak percaya diri, tapi dia ingin melihatkan kekuasaannya kepada orang lain, ya muncullah perilaku seperti itu. Oh iya, gitu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengarkan beberapa penjelasan tentang NPD ini. Kita sudah tahu apa itu faktor penyebabnya, ciri-cirinya, terus bagaimana menghadapinya. Baiklah Bu, saya rasa itu sudah cukup bagi kita hari ini. Tapi sebelumnya kita minta closing statement dulu dari Ibu Mirta. Oke, jadi sebenarnya orang NPD itu tidak memiliki rasa diri yang koheren gimana dia sehingga dia sering terlibat dalam perilaku yang berbahaya atau mengeksploitasi orang lain, sehingga mungkin kita sebagai orang terdekatnya, lingkungan terdekatnya bisa lebih aware untuk bisa memberikan pemahaman, untuk bisa berkomunikasi yang lebih efektif. Kalaupun sudah mengganggu dalam tanda kutip, kita mungkin bisa memberikan nasihat atau masukan untuk mengajak mereka aware datang kepada profesional seperti itu, untuk bisa membantu mengurangi memvalidasi gejala-gejala atau gejolak yang muncul dalam diri dia seperti itu. Oke lah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup dari kami. Mudah-mudahan penjelasan kita pada hari ini dalam program Sipakar terkait dengan NPD memberikan manfaat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel kami YouTube Puspaga Guru dan Profesi Kepada. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.